Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali di video pembelajaran Aljabar Linear Elementer. Masih bersama saya, Dian Widya. Kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang norm hasil kali titik dan jarak di Rn. Di video sebelumnya kita sudah membahas norm dan jarak. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Misalkan U dan V vektor tak nol di R2 atau R3 dengan titik awal yang sama. Sudut antara U dan V adalah sudut θ yang terbentuk antara U dan V, di mana θ lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan pi. Jadi di sini kalau U dan V-nya seperti ini adalah θ-nya. Jadi sudut terkecil yang terbentuk dari U dan V. Ini adalah definisi untuk hasil kali titik atau dot product di R2 atau R3. Jika U dan V vektor tak nol di R2 atau R3 dan jika θ adalah sudut antara U dan V, maka hasil kali titik disebut juga hasil kali dalam Euclid dari U dan V dinotasikan dengan U dot V didefinisikan sebagai norm U dikali norm V dikali cos θ. Jika U adalah vektor 0 atau V-nya adalah vektor 0, maka U dot V-nya akan bernilai 0. Sekarang perhatikan persamaan ini. Persamaan ini dapat dituliskan kembali menjadi cos θ sama dengan U dot V dibagi norm U kali norm V. Sehingga terdapat hubungan antara sudut dan hasil kali titik. Jika U dot V bernilai lebih besar dari 0, menunjukkan bahwa θ adalah sudut lancip. Sedangkan jika U dot V bernilai lebih kecil dari 0, menunjukkan θ adalah sudut tumpul. Sedangkan untuk U dot V yang sama dengan 0, itu menunjukkan θ-nya adalah pi/2. Dengan kata lain, vektor U dan vektor V saling tegak lurus jika hasil kali titiknya bernilai 0. Berikutnya kita ingin mengetahui bentuk komponen dari hasil kali titik. Misalkan U dan V adalah vektor tak nol di R3. Sudut θ antara U dan V memenuhi aturan kosinus. Panjang dari vektor PQ kuadrat sama dengan panjang dari vektor U kuadrat ditambah panjang dari vektor V kuadrat dikurang 2 kali panjang U dikali panjang V dikali cos θ. Diperoleh persamaan yang pertama ini. Kemudian diubah bentuknya menjadi persamaan yang kedua. Kemudian kita lihat bahwa norm U dikali norm V dikali cos θ ini adalah U dot V. Vektor PQ itu adalah vektor V dikurang U. Diperoleh persamaan yang terakhir ini. Nah, kalau kita masukkan komponen-komponen dari vektor U dan vektor V, kita tahu bahwa norm U kuadrat, norm V kuadrat, dan norm V min U kuadrat adalah ini. Kita substitusikan ke persamaan yang terakhir tadi, sehingga nantinya akan diperoleh bahwa U dot V sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3. Jika U dan V vektor tak nol di R2, maka U dot V-nya adalah U1 V1 tambah U2 V2. Nah, kalau kita melihat polanya, ini hasil kali titik di R2, ini hasil kali titik di R3, maka kita akan mempunyai bentuk komponen dari hasil kali titik vektor-vektor yang ada di Rn. Berikut definisinya. Jika U dan V vektor tak nol di Rn, maka hasil kali titik disebut juga hasil kali dalam Euclid dari U dan V dinotasikan dengan U dot V didefinisikan sebagai U1 V1 ditambah U2 V2 dan seterusnya sampai ditambah UN Vn.
Karena terdapat definisi hasil kali dalam Euclid di Rn inilah, maka Rn disebut juga sebagai ruang N Euclid. Sesuai dengan judul bab 3 ini kan ruang vektor Euclid. Sekarang perhatikan jika U sama dengan V. Maka V dot V sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat sampai ditambah Vn kuadrat. Ini adalah definisi dari norm V kuadrat. Sehingga kita bisa menghitung norm V ini dengan akar dari V dot V. Sekarang kita lihat contohnya. Tentukan hasil kali titik dari U dan V ini. Jadi di sini U sama dengan 0,0,1, V-nya 0,2,2. Sudut antara U dan V-nya adalah 45 derajat. U dot V dapat dihitung dengan cara norm U dikali norm V dikali cos sudut antara keduanya, yaitu 45 derajat. Di sini panjang dari vektor U adalah 1. Panjang dari vektor V ini adalah akar dari 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, yaitu akar dari 8. Kemudian cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi di sini hasil U dot V-nya adalah 2. Atau bisa juga dihitung dengan cara bentuk komponennya tadi. Kita lihat U 0,0,1, V-nya 0,2,2, sehingga U dot V-nya adalah 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2. Hasilnya sama, yaitu 2. Berikutnya, contoh yang menunjukkan bahwa masalah geometri bisa diselesaikan menggunakan hasil kali titik. Tentukan kosinus sudut antara diagonal ruang kubus dengan salah satu sisi kubus. Jadi misalkan panjang sisi kubusnya adalah K, kemudian kita misalkan vektor U1, U2, dan U3 ini adalah sisi-sisi yang ada di kubus, dengan U1-nya adalah K, 0,0, U2 0,K0, dan U3-nya 0,0, K. Maka diagonal ruang kubusnya adalah vektor D ini, yaitu K, K, K. Jadi yang ingin dicari adalah kosinus sudut antara D dengan misalnya U1, yaitu cos dari theta ini. Cos theta sama dengan D dot U1 dibagi norm D dikali norm dari U1. D dot U1 nilainya adalah K kuadrat, kemudian norm dari D akar dari 3K kuadrat, norm dari U1 itu adalah K. Sehingga diperoleh cos sudut antara diagonal ruang kubus dengan salah satu sisi kubusnya adalah 1/akar 3. Berikut sifat-sifat hasil kali titik. Jika U, V, dan W adalah vektor di Rn, dan jika K skalar, maka sifat yang pertama disebut sebagai sifat simetri, yaitu U dot V sama dengan V dot U. Sifat yang kedua disebut sifat distributif, yaitu U dot V plus W akan sama dengan U dot V ditambah U dot W. Sifat yang ketiga disebut sebagai sifat homogenitas, yaitu U dot V dikalikan dengan skalar K, hasilnya akan sama dengan kalau U dikalikan dengan skalar K dulu, baru dilakukan hasil kali titiknya dengan V. Sifat yang keempat disebut sebagai sifat kepositifan. V dot V nilainya lebih besar atau sama dengan 0, dan V dot V akan bernilai 0 jika dan hanya jika V adalah vektor 0. Berikut sifat yang lainnya. Jika U, V, dan W adalah vektor di Rn dan jika K skalar, maka vektor 0 dot V sama dengan V dot vektor 0 sama dengan 0. Yang kedua, U plus V dot W nilainya akan sama dengan U dot W plus V dot W.
Yang ketiga, U dot V dikurang W hasilnya akan sama dengan U dot V dikurang U dot W. Yang keempat, U min V dot W akan sama dengan U dot W dikurang V dot W. Yang kelima, U dot V dikalikan skalar K, hasilnya akan sama dengan kalau V kita kalikan dengan skalar K dulu, baru kemudian kita lakukan U dot K dikali V. Sifat-sifat tersebut bisa kita gunakan untuk melakukan perhitungan dengan hasil kali titik. Contohnya, misalkan kita ingin mencari hasil kali titik dari U-2V dengan 3U plus 4V. Pertama, kita gunakan sifat distributif, sehingga diperoleh yang ini. Kemudian dari sini ke yang di bawahnya juga kita lakukan sifat distributif kembali. Kemudian kita tahu bahwa U dot U sama dengan norm U kuadrat, V dot V sama dengan norm V kuadrat. Kemudian dengan menggunakan sifat simetri, U dot V sama dengan V dot U, menghasilkan ini menjadi min 2 U dot V. Jadi diperoleh hasil kali titiknya adalah 3 dikali norm U kuadrat dikurang 2 dikali U dot V dikurang 8 dikali norm V kuadrat. Berikut ada teorema yang dinamakan sebagai ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Jika U dan V vektor di Rn, maka mutlak dari U dot V lebih kecil sama dengan norm U dikali norm V, atau dalam komponen-komponennya dituliskan dalam bentuk seperti ini. Sekarang perhatikan pertidaksamaan ini. Pertidaksamaan ini dapat diubah menjadi mutlak dari U dot V dibagi norm U dikali norm V lebih kecil sama dengan 1. Karena kita tahu norm U dikali norm V nilainya lebih besar atau sama dengan 0, jadi ini bisa dituliskan menjadi ini. Kemudian kita tahu mutlak lebih kecil sama dengan 1 juga bisa dituliskan kembali dalam bentuk ini. Jadi kita perhatikan bahwa nilai dari U dot V per norm U dikali norm V itu lebih besar sama dengan min 1 dan lebih kecil sama dengan 1. Nah, ini menunjukkan bahwa persamaan cos theta untuk vektor yang ada di R2 atau R3 yang sudah dibahas tadi juga terpenuhi di sini. Sehingga kita punya definisi untuk sudut theta antara vektor-vektor U dan V di Rn, yaitu tetanya adalah arcus cos dari U dot V per norm U dikali norm V. Berikutnya pembahasan tentang geometri di Rn. Di teorema 5 ini, jika kita punya U, V, dan W adalah vektor di Rn, maka berlaku dua sifat ini. Yang pertama disebut ketaksamaan segitiga untuk vektor. Jadi di sini U, V, dan U plus V membentuk segitiga di mana panjang dari U plus V akan lebih kecil sama dengan panjang dari U ditambah panjang dari V. Sifat yang kedua disebut ketaksamaan segitiga untuk jarak. Jadi misalkan U, V, dan W ini adalah titik sudut segitiganya. Jadi jarak dari U ke V ini akan lebih kecil sama dengan jarak dari U ke W ditambah jarak dari W ke V. Teorema berikutnya disebut sebagai persamaan jajaran genjang untuk vektor. Jika U dan V adalah vektor di Rn, maka panjang dari U plus V kuadrat ditambah panjang dari U min V kuadrat sama dengan 2 dikali panjang dari U kuadrat ditambah panjang dari V kuadrat. Perhatikan bahwa U plus V dan U min V ini adalah diagonal dari jajaran genjang. Kemudian U dan V ini adalah sisi dari jajaran genjang tersebut. Sehingga persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah kuadrat dari diagonal jajaran genjang akan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi jajaran genjangnya. Sekarang kita coba lakukan operasi pengurangan. Jadi
panjang dari U plus V kuadrat dikurang panjang dari U min V kuadrat. Sehingga akan dihasilkan teorema berikutnya. Jika U dan V adalah vektor di Rn dengan hasil kali dalam Euclid, maka U dot V sama dengan 1/4 dikali panjang dari U plus V kuadrat dikurang 1/4 dikali panjang dari U min V kuadrat. Ini menunjukkan bahwa hasil kali titik dari dua vektor dapat dituliskan sebagai norm dari hasil penjumlahan kedua vektor tersebut dan norm dari hasil pengurangan kedua vektor tersebut. Selain itu, hasil kali titik juga bisa dituliskan sebagai perkalian matriks. Jika vektor U dan V dituliskan dalam notasi matriks kolom, yaitu matriks berukuran n kali 1, maka U dot V bisa dituliskan sebagai U transpos dikali V atau V transpos dikali U. Kemudian jika kita punya matriks A berukuran n kali n, U dan V berukuran n kali 1, maka AU dot V akan sama dengan U dot A transpos V. Dan U dot AV sama dengan A transpos U dot V. Sebaliknya, perkalian matriks juga bisa dituliskan dengan menggunakan hasil kali titik. Jika matriks A berukuran M kali R dan B berukuran R kali N, maka entri ke IJ dari matriks A dikali B yaitu AI1B1J ditambah AI2B2J dan seterusnya sampai ditambah AIRBRJ merupakan hasil kali titik dari vektor baris ke I dari matriks A, yaitu ini, dan vektor kolom ke J dari matriks B, yaitu ini. Jadi, jika vektor-vektor baris dari A adalah R1, R2, sampai Rm, dan vektor-vektor kolom dari B adalah C1, C2, sampai Cn, maka perkalian matriks A dikali B dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, baris ke 1, kolom ke 1, entry-nya adalah R1.C1. Kemudian nanti baris ke M kolom kedua, entry-nya adalah Rm.C2. Jadi setiap entry-nya bisa dituliskan sebagai hasil kali titik dari vektor baris yang ada di matriks A dan vektor kolom yang ada di matriks B. Sebagai latihan soalnya bisa dicoba dikerjakan nomor-nomor soal ini yang ada di akhir subbab 3.2 di buku Elementary Linear Algebra edisi ke-11 karangan Howard Anton dan Chris Rores. Semoga apa yang tadi disampaikan mudah dimengerti ya. Selamat belajar, sampai ketemu di video materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.